Periode keempat Dinasti Abbasiyah, peran Turki Seljuk. Periode keempat ini berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Periode di mana pemerintahan dinasti Abbasiyah dikuasai oleh Bani Seljuk atau pengaruh Turki II berlangsung selama 164 tahun. Hal ini bermula ketika Tughurul Bek yang pernah disinggung sedikit pada pembahasan sebelumnya ialah penguasa Turki Seljuk yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dia sangat berambisi sekali menantang kegiatan Bani Buwayhi, yaitu menyebarkan aliran Syiah, sehingga dia berusaha untuk melenyapkannya. Atas undangan Khalifah Al-Qaim, Tughurul Bek datang ke Baghdad untuk mengatasi dominasi Bani Buwayhi yang secara paksa mengancam rakyat untuk menganut faham Syiah, karena ini tidak sesuai dengan pemikiran dan opini rakyat banyak. Pemaksaan ini membawa risiko besar terhadap kelanjutan Daulah Abbasiyah. Untuk memahami periode ini, mari kita bahas latar belakangnya. Masuknya Turki Seljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah untuk membantu daulah tersebut mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan Bani Buwayhi. Kesempatan berkuasa bagi Tughurul Bek yang berbangsa Turki itu terbuka, dan oleh Khalifah Al-Qaim dia diberikan jabatan Amir Umara dan memberi nama penghormatan kepadanya dengan gelar Sultan wal Amalik al-Syarqi wal al-Gharbi, atau dapat diartikan penguasa timur dan barat. Untuk lebih mendekatkan hubungan, Khalifah menikahi putrinya dengan Sultan baru itu. Akan tetapi, tidak lama kemudian Sultan meninggal tanpa meninggalkan seorang putra pun, sehingga kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada saudara sepupunya Alp Arslan sebagai penguasa kedua Bani Seljuk pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Pada masa pemerintahan Alp Arslan, dia mengangkat Nizamyul Muluk sebagai Perdana Menteri atau Wazir. Melalui wazir ini, Bani Seljuk mengalami kemajuan pesat dan dapat mencapai beberapa kejayaannya. Keberhasilan Alp Arslan misalnya terlihat pada kemenangannya yang luar biasa bagi tentaranya yang hanya berjumlah 15.000 melawan 100.000 tentara Romawi. Walaupun kekuasaan Abbasiyah secara umum sudah lemah dan kekacauan pemerintahan telah meliputi seluruh negeri, akan tetapi Sultan Bani Seljuk masih dapat bertahan dan kerajaannya masih dapat dipertahankan lebih kurang 1 abad lamanya. Secara tidak langsung, berkat Bani Seljuk, kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang nyaris tenggelam dapat bangkit kembali. Pada periode ini, peranan yang dimainkan oleh orang-orang Turki Seljuk mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peranan yang dimainkan orang Persia yang dimotori oleh Wazir Nizamul Muluk. Itulah sebabnya perkembangan ilmu pada masa Turki Seljuk di akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami perkembangan menyamai pada masa awal berdirinya di saat orang Persia memainkan peranan di dalamnya. Dapat dikatakan kerjasama yang erat antara Sultan dan Wazir itulah yang menjadi kunci keberhasilan Turki Seljuk mencapai kemajuan-kemajuannya. Karya terbesar Nizamul Muluk adalah membangun sebuah universitas yang terorganisir secara baik untuk tempat mempelajari Islam. Universitas itu dibangun pada tahun 1065 sampai 1067 Masehi, yang terkenal dengan nama Universitas Nizamiyah yang terdapat di Baghdad. Pada universitas ini, Imam Besar Hujatul Islam Imam Ghazali pernah mengajar dan menjabat setingkat rektor.
Madrasah-madrasah nizamiyah tersebut selain dapat mendidik pelajar-pelajar dalam bidang ilmu keagamaan Islam, juga sangat berperan besar dalam menyebarkan, mengembangkan, dan memperkokoh aliran mazhab Sunni dalam teologi Asy'ari dan mazhab Syafi'i dalam bidang fikih. Adapun faktor yang membuat universitas ini mengalami perkembangan pesat, selain dari kurikulumnya dan silabusnya yang telah teratur, juga ditunjang oleh tenaga-tenaga pengajar yang mendapat jaminan gaji yang tinggi. Siswa-siswanya diasramakan dan makan mereka ditanggung oleh negara. Demikianlah prestasi yang telah dicapai oleh Turki Seljuk sehingga dia dapat melestarikan kelangsungan pusat pemerintahan Islam, dalam hal ini yakni dinasti Abbasiyah, serta mencapai beberapa kemajuan dalam jangka waktu yang sedemikian singkat. Hanya kurang lebih 1 abad di dalam situasi politik yang relatif tidak aman dan diambang keruntuhan dinasti Abbasiyah.